Pemerintah menekankan bahwa UMKM adalah sektor terpenting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Bahkan di beberapa kesempatan forum internasional seperti World Islamic Economic Forum, Presiden menekankan pentingnya UMKM bagi pertumbuhan ekonomi di wilayah ASEAN dan sekitarnya. Lantas seberapa besar perkembangan UMKM di Indonesia? Rekan Andra Lesmana akan menyampaikan informasinya untuk Anda. Silakan Andra. Baik, terima kasih Ahmad Murodi dan juga pemirsa. Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa pertumbuhan pelaku UMKM terus bertambah dan menunjukkan tren positif. Berikut data pelaku dari tahun 2004 hingga 2013. Ini dia. Di tahun 2004, pelaku UMKM sebanyak 44,8 juta unit, kemudian 2005 47 juta unit, 2006 49 juta unit, 2007 50,1 juta unit, 2008 51,4 juta unit, 2009 52,8 juta unit. Di tahun 2010 meningkat menjadi 53,8 juta unit dan 2011 meningkat lagi menjadi 55,2 juta unit, 2012 56,5 juta unit dan di 2013 menjadi 57,9 juta unit. Dan berdasarkan data Bank Indonesia pada 2016, sektor UMKM mendominasi 99,9% unit bisnis di Indonesia dan mampu menyerap hampir 97% tenaga kerja Indonesia. Dari angka tersebut, jenis usaha mikro paling banyak menyerap tenaga kerja hingga 87%. Ini dia, kita akan lihat datanya. Penyerapan tenaga kerja di sektor UMKM untuk usaha mikro sebesar 87%, kemudian usaha kecil 5,7%, usaha menengah 4% dan usaha besar 3,3%. Sementara itu berdasarkan data per 2015, Provinsi Jawa Tengah tercatat sebagai provinsi dengan pendapatan pelaku UKM terbesar di Indonesia. Kita akan simak datanya. Provinsi pendapatan UKM terbesar di tahun 2015, Jawa Tengah sebesar 140 triliun rupiah, kemudian Jawa Barat 131 triliun, Jawa Timur 117 triliun, Banten 25,2 triliun, dan Sulawesi Selatan 20 triliun. Demikian, Dodi. Ya, terima kasih Andra. Tadi disebut bahwa UMKM berkontribusi besar terhadap PDB Indonesia. Seberapa besar kontribusi dalam beberapa tahun terakhir ini? Ya, Dodi dan juga pemirsa, memang betul bahwa kontribusi sektor UMKM cukup besar terhadap PDB Indonesia. Kita akan simak ini datanya dari tahun 2009 hingga 2013. Ya, di tahun 2009 kontribusi sektor UMKM terhadap PDB Indonesia sebesar 56,18%, 2010 meningkat 59,22%, kemudian 2011 58,05%, 2012 59,08% dan 2013 60,34%. Ya, demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Kembali ke Anda, Ahmad Murodi. Ya, terima kasih Andra. Pak Wayan, itu tadi angkanya banyak sekali, tapi yang jelas memang trennya menggembirakan dari tahun 2004 sampai 2013, terakhir 57,9 juta unit yang kita miliki, Pak. Tapi kalau misalnya kita boleh lihat tadi, ternyata pendapatan UMKM terbesar, 4 besar masih di Jawa, sementara yang peringkat 5 Sulawesi Selatan. Ya, memang jumlah populasi UMKM itu ada di Jawa, sebagian besar. Oke. Ya, jadi tidak salah data tadi itu. Betul ya? Ya. Ya, memang kalau kita lihat perkembangan UMKM kita, bukan saja dari segi kuantitasnya bertambah terus, ya, kontribusi dalam PDB juga terus meningkat. Data terakhir kita tahun 2015 itu kontribusi terhadap PDB itu 61,41%. 61,41. Data kita tadi 2013 60,34, artinya juga ada lonjakan kurang lebih 1% lebih ya, dari dan jangan lupa 2013. Pak, penyerapan tenaga kerjanya juga meningkat. Tadi 87%. Ya. Itu yang mikro. Yang mikro. Oke, jadi memang ini memang sektor yang harus benar-benar diperhatikan. Sudah diakui bukan saja di Indonesia, UKM itu bukan saja sebagai backbone of economic growth ya. Oke. Tapi juga untuk menyerap tenaga kerja. Oke. Itu sudah diakui di berbagai forum. Kebetulan saya aktif di APEC, saya aktif juga di ASEAN. Oleh karena itulah di APEC itu ada Special SME Working Group. Oke. Juga di ASEAN. Kita kembali ke bahasan sebelum kita jeda tadi, Pak, soal harapan dari Ibu Nina sendiri bahwa ini banyak sekali sebetulnya peraturan-peraturan daerah itu yang masih cenderung menghambat perkembangan UMKM. Itu bagaimana koordinasi antar pemerintah pusat dengan daerah? Ya, terima kasih Mas Dodi. Sebenarnya kita senang dengan adanya
kritisi dari berbagai stakeholders ya, termasuk apa yang dilakukan oleh Bu Nina dari Apindo. Sebenarnya pemerintah pun sudah aware ya bahwa membangun UKM itu memang tidak mungkin sendirian. Dari pusat sampai ke daerah itu harus bersinergi kita. Jadi oleh karena itulah pemerintah di bawah pimpinan Pak Jokowi dan Yusuf Kala ini berusaha terus untuk membenahi supaya UKM itu bisa berkembang dengan baik. Salah satu yang pemerintah fokuskan adalah masalah aspek regulasi, ya, termasuk masalah perizinan tadi Bu Nina sampaikan. Pemerintah sangat concern tentang ease of doing business, ya. Ease of doing business, kemudahan perizinan untuk usaha mikro kecil dan menengah. Pemerintah mengeluarkan Perpres tahun 98 tahun 2014 ya untuk izin usaha mikro dan kecil. Itu udah gratis itu sekarang. Melalui kepala desa dan camat. Nah, tinggal di daerah untuk implementasinya. Memang sekali lagi tidak mudah karena ada perda-perda yang menghambat. Gitu. Masih diakui juga ya oleh pemerintah bahwa kita masih ada. Ya, oleh karena itulah pemerintah terus berbenah mengajak bupati maupun wali kota untuk memberikan kesempatan pada usaha mikro kecil dan menengah itu untuk tumbuh dengan baik ke depan, karena di sanalah kunci daripada pembangunan kita gitu untuk membangun ekonomi kita gitu. Oke, yang difokuskan sebetulnya tadi kata Pak Wayan adalah ease of doing business, terutama di daerah-daerah. Apakah memang ini juga yang menjadi keluhan dari pengusaha-pengusaha UMKM di daerah, Bu, bahwa memang mereka dalam mendirikan usaha itu masih agak sulit? Sebetulnya kemudahan sih tadi sampaikan, kami juga berterima kasih ya sudah banyak kebijakan-kebijakan. Cuman memang ini harus dua arah ya, kebijakan pemerintahnya juga bersama-sama kita dorong, dan UKM-nya itu sendiri juga kita harus dampingin, harus diberikan pelatihan-pelatihan karena masih banyak hal-hal yang seharusnya mereka sudah ketahui, tapi saya bisa memaklumi apalagi yang mikro. Contohnya apa tuh? Yang mikro misalnya dia kadang-kadang nggak peduli, yang penting sudah laku ya sudah segitu. Jadi kan harus ada peningkatan. Bisnis plan. Ya, cepat puas ya. Cepat puas. Ke depan begitu ya. Ya, jadi ke depan dia harus misalnya bercita-cita dia naik kelas kan, yang sekarang harus didorong-dorong gimana cara naik kelas. Naik kelas itu tidak bisa cuman seperti kayak sekolah juga kan, sama juga kan kita harus dan sebetulnya kemungkinan itu banyak sekali untuk dia berubah. Cuman karena memang kita juga dituntut untuk bagaimana memberikan pendampingan, edukasi dan masalah SDM juga memang sangat begitu banyaknya pengangguran, tapi kadang-kadang mereka mencari tenaga kerja itu juga sulit sekali. Apalagi yang kecil, kadang-kadang ada pingin ahli penjahit yang profesional. Sekarang kan kita diperpacu dengan persaingan dan harus cepat dan lain sebagainya. Jadi kami juga mohon pemerintah memang SDM-nya itu harus juga disiapkan untuk membantu para pengusaha yang memang sudah jalannya sudah bagus. Itu juga perlu ada pendampingan. Terus kita tunjukkan bahwa SDM itu adalah salah satu kunci keberhasilan juga, seperti produktivitas kita juga masih rendah, daya saing dan lain sebagainya masih banyak. Tapi itu biasa. Mereka sudah menghadapi hal-hal seperti itu seperti biasa gitu. Tapi kita harus bisa mendorong mereka, karena tidak misalnya dibiarkan aja juga udah bisa. Tapi kalau misalnya kita dorong, diberikan pelatihan maksimal, permodalan dan lain sebagainya, insya Allah itu penyerapan tenaga kerjanya pasti bertambah. Terus omsetnya pasti bertambah, dan kita juga dorong jangan sampai puas di dalam negeri aja, karena sekarang adanya MEA kan mereka banyak yang masuk ke Indonesia, kita juga dorong harus mereka keluar juga kita. Harus keluar juga. Makanya ada joint fashion, joint exhibition, sehingga dari luar khususnya negara-negara ASEAN juga sama-sama lah kita saling terbuka, tapi tentunya harus ada persiapan yang matang, jangan sampai karena ketentuan-ketentuan dari ekspor juga banyak sekali ya proteksinya dari negara yang mengimpor juga ya. Iya, jadi kita juga harus memang benar-benar diberikan pemahaman. Jadi harapan-harapan Bu Nina itu sebenarnya pemerintah sudah lakukan sejak tahun lalu, khususnya ya Pak Menteri kami itu menargetkan 10.000 pendamping UMKM di seluruh Indonesia. Mulai dari pendamping untuk KUR, ya pendamping untuk peningkatan kapasitas mereka, ya bagaimana meningkatkan produksi mereka lebih baik.
itu ada. Kita sudah lakukan itu. Sudah jalan. Cuman Iya. karena saking banyaknya Ya, saking banyak UMKM, sekali lagi memang nggak mungkin kita. Artinya sentuh. SDM pendamping dari Kementerian Koperasi juga kurang, artinya masih Bukan, masih kan kurang. pendamping itu dari kita hire. Rekrut. Iya, Rekrut rekrut. sendiri. Jadi secara apa namanya bidding. Oke. Jadi bukan pegawai negeri. Oke. Jadi betul-betul mereka yang kita harapkan yang profesional, Iya. yang paham tentang kondisi UKM setempat. Terutama kalau soal ekspor, Pak, banyak ditemukan begini bahwa pengusaha-pengusaha UMKM mungkin yang kecil juga yang ekspor, mereka terpaksa harus menyewa jasa perantara ya, karena mereka kurang paham dengan kebijakan ekspor kita keluar, kemudian juga bagaimana negara yang dituju itu kebijakan impornya, distribusinya dan sebagainya, maka kemudian mereka harus menyewa itu. Kalau misalnya memang sudah dibekali dengan kemampuan teknis semacam itu, kemampuan administrasi dan sebagainya, itu tentu memudahkan buat para pengusaha. Ya memang kalau kita berbicara UKM tadi saya di awal saya sampaikan kan sebagian besar itu di mikro kecil ya. Walaupun mereka mikro kecil tapi Ya. bukan berarti produk mereka itu tidak Bisa bagus gitu, Iya. tidak bersaing. Iya. Banyak dari yang mikro kecil ini produk-produknya sudah bisa ekspor. Cuman mereka tidak bisa ekspor sendiri gitu. Mungkin karena dia tak paham cara ekspor. Nah, mereka melalui trading house biasanya. Oke. Atau dengan intermediate institution lah. Masih ada beberapa komponen yang belum kita bahas, misalnya soal tadi dumping juga belum kita bahas, Bu ya. Terus soal harga impor, itu juga bahan baku impor juga belum kita bahas. Kita akan bahas di segmen berikutnya, pemirsa tetaplah bersama kami di Hot Economy.